Ini yang mau saya ajak Pak Purbaya bicara kemarin. Generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Pemerintah kecam bisnis thrifting, Komisi 11 DPR RI ajak Menkeu Purbaya berdiskusi. Sejak akhir Oktober 2025, pemerintah mulai makin lantang ngegas soal larangan thrifting, yang selama ini dianggap sebagai jalur masuknya barang impor ilegal. Di mata pemerintah, usaha thrifting jadi musuh UMKM. Soalnya dianggap merebut pasar yang mestinya milik pelaku usaha lokal, terutama masyarakat menengah ke bawah. Gara-gara polemik yang makin panas, Komisi 11 DPR RI akhirnya ngajak Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, buat duduk bareng ngebahas solusi dari kisruh larangan ini. Purbaya sendiri sebelumnya udah tegas bilang bahwa jual beli pakaian bekas impor itu tindakan ilegal, dan bakal ditindak karena merugikan negara. Rame-rame ini berawal dari laporan Badan Aspirasi Masyarakat, yang nerima curhatan pedagang thrift di Senayan pada 19 November 2025. Keluhan itu diangkat ke DPR karena banyak pedagang merasa kebijakan pemerintah justru mematahkan tulang punggung ekonomi mereka. Pemerintah punya 3 alasan utama ngelarang thrifting: merugikan negara karena barang masuk tanpa pajak, bikin industri tekstil lokal megap-megap, dan punya potensi risiko kesehatan. Tapi pedagang thrift nggak tinggal diam. Mereka ngegas balik dengan bilang bahwa ancaman sebenarnya bukan pakaian bekas, tapi barang impor baru yang super murah, terutama dari Cina. Data dari BAM bilang, barang thrifting cuma 0,5% dari total 784.000 ton barang ilegal yang masuk Indonesia, alias kecil banget dibanding masalah sebenarnya. Bahkan, 67% generasi Z suka thrift karena lebih ramah lingkungan. DPR bilang, pakaian bekas bukan satu-satunya ancaman industri tekstil. Sementara itu, data UMKM menunjukkan ada sekitar 900.000 pelaku thrift yang bisa terdampak kebijakan ini. Para pelaku bisnis thrift cuma minta satu hal, aturan yang jelas. Biar usaha mereka tetap hidup, tapi tidak mengganggu UMKM lokal.